Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asisten 2, Pak Sita, Pak Jufri, Pak Jufri, Bu Kabak Perekonomian, Bu Endang, Pak Jufri Bu Endang, Pak Avandi selaku dirutnya, Pak Jombang, beserta staf. Osman, Kadifnya ya. Pak Mario, ya. Terima kasih, alhamdulillah, wasyukurillah. Kita buka dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pagi hari ini kami keluarga besar Bang Wonosobo kerawuan tamu-tamu kehormatan yang luar biasa. Ya. Kita ini harusnya seringnya bergurunya ke Pak urusan IT itu di Indonesia itu yang barometernya apalagi YouTuber ya. Kalau kita aja pernah belajar ke Pak Fandi ya tentang banyak hal ya, mohon maaf lah sekali lagi. Terima kasih atas rawuhnya di Wonosobo. Berkaitan dengan dana desa 1 tahun yang kemarin, bulan yang seperti ini pas bulan yang berdarah-darah, bulan berdarah-darah karena proses permintaan dari PKPN untuk meminta nomor rekening desa yang ada di Bangokong. Kemunculan PP apa? PMK 39 itu ya? 205 PMK 205 Desember itu berdarah-darah Bu. Itu Desember perang opini. Semua teman-teman, tidak cuma Wonosobo, sampai akhirnya Wonosobo waktu itu setor rekening itu tidak di Desember. Iya ya? Iya. Saya sampai setor rekening itu baru di bulan Januari. Jadi memang diawali di tahun ini KPPN itu harus sudah memiliki nomor rekening dana desa yang dibangun. Waktu itu Bank Jateng luar biasa membawa PMK itu kemana-mana sampai ini, tapi alhamdulillah kami bisa bertahan sehingga kayak di bulan Januari Januari kami ditemukan antara saya dan Bank Jateng, Pak Sekda, Pak Bupati, akhirnya kita sepakat rekening desa untuk dana desa ada di Bank Jateng. Tapi setelah itu kita membuat MOU dengan Bank Jateng plus dinas sosial ya? Ya, tripartit kerjasama antara dinas sosial, Bank Wonosobo dan Bank Jateng. Intinya adalah bahwa setelah dari RKN masuk ke RKD, rekening kas desa, itu maka 2 kali 2 ya, tidak 1 kali ya, 2 kali 24 jam harus masuk ke rekening kas desa yang ada di Bank Wonosobo. Sehingga hari ini pun desa memang memiliki 2 rekening, yang satu di Bank Umum Bank Jateng, tapi itu rekening pasif, hanya sebagai transaksi penampung, kemudian yang di Bank Wonosobo sebagai rekening desa. Dan alhamdulillah sampai hari ini ya semua berjalan dengan lancar. Jadi ada pertama ADT kan ada surat keputusan Bupati tentang penunjukan Bank Wonosobo sebagai pemegang dana desa. Itu ada Pak. Bank Wonosobo ditunjuk sebagai pemegang kas desa. Satu, atas turunan dari itu maka kita memang yang dengan kementerian ya memang single account, satu rekening itu ya satu rekening yang legal, itu ya rekening yang mendapat pengesahan dari Bupati. Taruhlah kan saya waktu itu kan waktu itu ngotot, desa itu punya rekening di BRI, desa itu punya rekening di Bank Jateng,
desa itu juga punya rekening di Bank Wonosobo, juga punya rekening di BNI. Desa itu kan punya banyak rekening, kan waktu itu ada Banyak kegiatan yang harus masuk kemana? kan bisa desa itu banyak dapat rekening banyak. Tapi rekening yang diakui oleh bupati kan hanya satu. Itulah yang mendapat SK bupati. Boleh dia memiliki banyak rekening, tapi SK yang rekening buat operasional, rekening dana desa ya satu, itu yang dapat SK. Jadi memang syarat pertama itu harus ada SK bupati. Penunjukan tadi Pak ya? Penunjukan. Kalau nggak ada itu ya berarti sama dengan yang di BRI, sama dengan BNI. Ya, cuma satu. Nah, kita sampai sekarang memang desa punya rekening di BNI, BRI, macam-macam, tapi satu yang ada yang berkaitan dengan ini hanya di SK Bupati, hanya SK. Kita punya ya SK Bupati dan nanti mungkin seperti itu. Jadi setelah jadi yang memang yang paling penting adalah perjuangannya. Iya, perjuangan. Semangat. Untuk itu ya, saya yakin kalau di Jawa Tengah itu tinggal Wonosobo, Boyolali, Temanggung dan Klaten. Itu kenapa semuanya bertahan dan bisa tetap sampai sekarang, kuncinya hanya satu, karena Pak Bupati memang pasang badan. Jadi karena pemegang saham itu memang Bupati pasang badan. untuk meyakinkan bupatinya itu perlu perjuangan. Ini meyakinkan Pak Bupati itu butuh perjuangan. Klaten bisa seperti ini karena Bu bupatinya ora pokoke aku ora pokoke kudu ning Klaten, sehingga kan sudah Boyolali juga sama, Temanggung juga sama, Wonosobo juga sama. Tapi kalau bupatinya ya mesti ya. Gunung Kidul betul. Gunung Kidul lepas kan? Lepas juga. Lepas. Jadi sekarang yang di Jawa Tengah, Wonosobo, Boyolali, Klaten sama Iya. Temanggung. Iya. Kalau yang di Kulon Progo itu ADD-nya Mas. Yang Kulon Progo, Gunung Kidul itu yang masih megang kan ADD-nya, bukan desa. Yang paling besar adalah dana desa ya. Iya, dana desa. Dana desa. Yang besar Dua kali lipatnya. Kali lipat. Pencairannya itu hanya di awal tahun. Di awal tahun. 40. 40. Yang ADD lah satu Nah, itu dan benar-benar memang membantu likuiditas pasien kita. Iya. Di akhir tahun seperti ini kemarin Bu Nani tadi nyampaikan 35 tinggal 35 M ya 35. Biasanya begitu sampai akhir Desember ya sekitar 25-30. Tapi kan untuk proses perjalanan itu ya, yang paling penting sebulan ya. Jadi terus yang buat kita alhamdulillah dengan adanya dana desa kan kredit perangkat desa 150 M. Oke Pak Wandi masih ya 150? Masih sih. Pak. Ya, Masih itu aman. Kita sekarang tak berani Was-was. apa-apa. Jadi sebenarnya ya kalau kayak PD, BPR, milik daerah itu cuma satu. Kalau nggak kita siapa lagi? Kalau Pemdanya nggak ngopen-ngopeni terus siapa lagi? Lah kan begitu aja. Kondisinya seperti ini Pak, kalau Pemdanya nggak ngopeni ya berat nanti kita, perkembangannya sudah luar biasa. Apalagi Jombang lagi membuat gedung 22 M, nanti dana bisa balik, kemudian gaji PNS balik ke situ. Wah, tahun depan bisa tinggal 10 gitu. ya? Tahun depan bisa aset 1 triliun toh Pak? Kita ini baru selesai proses ini ya dari bulan Maret ya Pak Andi, buat ini alhamdulillah selesai. Kita juga total intinya sekitar 2 M ya Pak? 2 ya kita buat. 1,2 Yang bangunan ini lantai 3 itu total semuanya 2. duaan. Itu Pak barangkali sebelum nanti Bu Galih menyampaikan paparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak mantan Direktur. Pak Tri Pak namanya Pak Tri. Ya. Itu teman. Kami memang sejak awal selaku pembina punya tanggung jawab moral bagaimana Bank Jombang ini bisa kembali Pak, karena pernah dulu dana desa itu dikelola oleh Bank Jombang. Sekarang lepas dengan adanya surat edaran dari Mendagri yang disampaikan oleh jenengan semua itu sehingga bergoyah, dan pemerintah Kabupaten Jombang itu Pak
sangat respon dengan aturan yang baru, sehingga itu menjadi dasar tidak boleh lagi ribet. Kepala DPMPDD juga baru takut ada masalah, sehingga lepas itu untuk dana desa ke dari bank apa dulunya di Bank Jombang ke Bank Jatim. Untuk itu kami sudah perjuangan dan sebagainya untuk meyakinkan besok melalui Pak Sekda, Ibu dan sebagainya, kita kan perlu studi informasi ini. Dan alhamdulillah ada aturan PMK yang baru nanti sebagai dasar Bu Indah ya, kita lihat juga. Dan sekali lagi kami di sini mungkin ada aturan-aturan dan alhamdulillah kami malah tertarik ke Temanggung. Kemarin ke Temanggung itu juga kami studi RPJM. Malah sekarang di sana dana desa juga gaji PNS. Monggo sekali lagi atas nama pemerintah daerah, utamanya BPR Pusda Bank Jombang, mengucapkan banyak terima kasih waktu yang disediakan oleh Pak Tri. Monggo teman-teman ini bisa sharing diskusi. Ya mudah-mudahan nanti ada hard copy-nya atau soft copy-nya yang bisa kita tunjukkan kepada beliau-beliau yang ini loh langkah-langkah yang kita lakukan. Mungkin itu monggo untuk selanjutnya akan bisakan dari teman-teman, monggo secara bergantian siapa yang dulu, atau Pak Direkturnya dulu atau Kabak Perekonomian dulu. Kebetulan Pak kami kurang 2 tahun, beliaunya nanti kurang setengah tahun. Ini sudah pernah, makanya memberikan kapasin memberikan yang terbaik kepada teman-teman Bank Jombang, karena gimana pun juga kami kalau RUPS kan diajak Pak. Monggo kami persilakan Bu Indah dulu atau Pak Direktur dulu. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hormati Pak Tri, mantan direktur pensiunan Direktur Wonosobo, Pak Jupri dan teman-teman, Ibu Pak sekalian. Terima kasih sekali. Sebenarnya semangat ini sudah ada untuk menarik kembali saat itu. Ketika saya tadi sudah cerita singkat dari Jakarta ketemu Ibu Kabak Perekonomian Sidoarjo, heran kok Jombang bisa lepas. Oh saya itu niru Jombang kok malah Jombang lepas itu. Kemudian saya langsung telepon dari Jakarta, telepon Pak Afandi, telepon Kepala DPKAD saat itu juga begitu datang motor Pak Sek untuk mengajak beliau-beliau kembali ke Sidoarjo untuk bagaimana caranya menarik. Tapi memang saat itu baru selama 1 bulan 2 bulan mungkin ya dari proses berdarah-darah itu Pak. Akhirnya terus masa kita ibaratnya menjilat ludah sendiri, sabar sebentar saja. Ya sudah, saya yang mendu Pak, karena sudah diponis begitu. Tapi sebenarnya saya sudah saat itu oke, karena memang pimpinan polisi begitu. Tapi saya selalu bersemangat dengan Pak Afandi. Di RUPS saya sampaikan juga di depan Ibu, sudah saatnya harus berpindah lagi ke DPR. Tapi ya kembali lagi BMPD-nya yang bukan agak sebenarnya ya abot gitu. Abot, takut bermasalah. Iya, kemarin itu saya dengan Pak Jupri, Pak ini saya masih punya perjalanan yang sebanyak. Ini kita harus punya agenda sekali kayu 2-3 terlampaui. Akhirnya kami Pak Safari dari Sukoharjo terkait dengan kemarin terkait dengan cadangan pangan daerah, di Klaten itu terkait dengan cukai. Dan yang di sini saya juga bilang Pak itu tuh katanya dengan desa mana, saya telepon Pak Afandi, Bu aku melok Bu, oh ayo derang. Wonosobo Ibu, oh beres, kita agendakan ke sini. Pokoknya sih hubungi yuk beres. Nah, alhamdulillah di sini benar-benar cerah ini Pak. Alhamdulillah ibaratnya kita membawa hasilnya itu sih tinggal meyakinkan saja, ini sudah ada bukti. Alhamdulillah Pak, insya Allah nanti ini mudah-mudahan tidak terlalu lama bisa segera kembali lagi ke Bank Jombang. Terima kasih sekali, kami semuanya berterima kasih sekali karena memang ya kasihan Bank Jombang. Tapi ya ada hikmahnya, dapat TPP Pak, dapat TPP kan semua ke sana. Kemudian potongan Basnas masuk semua kan ada bukan infak ya. Jumat Sodakoh ada terus satu lagi. Jadi kita itu yang zakat mal itu dipotong, semua potongan zakat mal itu masuk ke
sesuai dengan ya ada tingkatannya, Tingkatannya. masuk ada kesepakatan Perjanjian, pernyataan. pernyataan Kapres mantan matur sangat nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Afandi. Ya, siap. Terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami berarti Bapak Tri beserta Bapak Andi. dulu pernah waktu dengan Pertamida sama beliaunya kalau Bapak ingat gitu. Dan Bapak Asisten juga Bapak Pertamida, Bapak Ariana dan Pak Kadif kami Pak Usman. Puji syukur menurut ucapan saya karena kita bisa bertemu di sini dengan Pak Tri yang dulu memang dari awal waktu kita kumpul di Jakarta kita saya juga waktu itu gimana ini kejadiannya sebenarnya begini, kita juga mempertahankan waktu itu. Nah tapi waktu itu kita nggak bisa komunikasi langsung ke ibu, kebetulan ibu waktu itu umroh sampai sudah itu berjuang sudah kamu setahun saja sabar sama setahun kamu tak itu sabar ayo tenang sabar kalau misalnya nanti kita ada WTP segala macam itu sabar. Makanya saya waktu itu desa mak protes segala macam, wah saya nggak berani Pak, saya nggak berani. Makanya setahun ini saya berani Pak, gitu kan riwayatnya gitu kan. Dulu saya berjuang waktu ini dana desa ke kami waktu zamannya Bupati dulu itu ya dengan perjuangan Pak, waktu itu kan kalau Bapak Gunung Kidul udah lancar Lama, gitu, kita udah dari itu. Nah, makanya kalau misalnya contoh kalau MUU itu mungkin ya kami khawatir ini kan ditarik saja, ditarik. Kalau misalnya bisa MUU kami alhamdulillah. Kalau nanti dipindahkan tanpa ke bank lain Pak, saya khawatirnya itu gejolak. Nah, mendingan kan kalau dana masuk ya sudah ditarik sama bendara kan sama dengan sekarang saya ngasih bansos kan seperti itu Pak. Jadi ambil dari desa dari Bank Jatim ke Bank Jatim. habis itu kita sebarin 600 ribuan kan seperti itu. Nah gitu kan itu udah nggak bermasalah kemudian seperti itu. Dari kondisi itu mungkin Bank Jatim juga nggak naruh, itu kan hak bendara kan narik mau ditaruh mana kan. Nah seperti itu biar nggak gejolak. Nah kami juga akan ngomong ke Bank Jatim seandainya kok ditarik nih Pak, yuk tarik di rekening saya data di situ asal Bapak juga setiap menyediakan uang tunai. Nah, kami sebenarnya mau Pak ngendap di Bank Jatim. Tapi Bank Jatim itu kesusahannya saya juga bicara satu M ya tiap harinya. Pun antri dulu Itu Pak. antri. Nah, padahal kan kami kalau ada pencairan kan ya tahu sendiri. Waktu desa itu. Ya, nah, dengan adanya itu kan mungkin kalau tidak bendara kan sudah sediain aja kalau nggak mau, kalau mau ya sudah sediain. Kalau misalnya harus mendatangkan yang dari Surabaya pakai mobil, kami ya juga siap untuk membiayai drivernya itu loh Pak, yang uang tunai kan diambil dari Surabaya. Itu kan dengan dana juga seperti itu kalau ambil banyak di atas 3M itu kan pakai Security sekian. kejar gitu ya kejar. Nah kan mungkin begini Pak, mekanisme yang kami diberikan di Wonosobo. Tadi kan Bapak cerita bahwa memang Bank Jateng sudah mengikuti membuat MUU dan itu nggak tahu melalui kemauan keras bupati atau terima kasih. Monggo Pak, mohon masukan dari Pak Tri. Tapi sebenarnya memang di saya kalau dengan Bupati Seda, teman-teman dinas sosial itu yang backupnya luar biasa. Bukan cara beda. Jadi agak beda cara ininya beda. Itulah backupnya Mas, kalau sampai titik darah penghabisan lah pokoknya kita bertahan betul juga. Tapi alhamdulillah juga selain dukungan dari Bupati, teman-teman Pemda, Kepala Desa juga supportingnya luar biasa. Paguyuban kalau di sini namanya PKKB. Tapi sekali lagi memang kuncinya hanya dari Pak Bupati, Pak Sekda, di backup oleh kalau di sekarang juga dinas sosial juga backup. Monggo lanjut Bu Kade. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Tri, Pak Asisten juga, Pak Perekonomian, serta jajarannya, Pak Dirut Jombang, Pak Usman, Pak Andi, semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah pada hari ini kita bisa dapat
diberikan kesehatan, utamanya Amin. sekarang kesehatan ya Pak Bu. Amin, amin. Sehingga kita dapat berjumpa, bersilaturahmi untuk saling sharing tentang pengelolaan dana desa. Pada prinsipnya intinya kami tahun 2019 ini sudah saya kopikan tentang SK-nya Pak, SK-nya lalu MOU-nya, tapi yang belum malah MOU dengan Bank Jatengnya. Nanti saya kirim by WA saja. Itu dengan dinas dinas sosial provinsi, dinas sosial pemerintah desa. Itu kita sudah MOU waktu tahun kemarin. Kalau ini SK penunjukan dari Bupati yang dari 2019. Nah, itu MOU-nya berlakunya 1 tahun kalau itu. Kalau itu dari 2019 kita sudah ditunjuk sebagai bank yang rekening kas desa yang resmi adalah di Bank Wonosobo, seperti itu SK Bupatinya seperti itu. Lalu ini sedikit saya sampaikan gambaran tentang alur dari dana desa yang kita kerjasama dengan Bank Jateng juga. Ini salah satunya kita memang awal mulanya sudah dengan paguyuban lah. Ini waktu tema kalender 2020 ini salah satu kepala PKKW namanya Pak Tugas Kades Saturan di sana. Kepala koordinator ini. Kalau kita memang waktu itu memang tahun 2020 memang intens sekali dengan desa selain dengan pemerintah kabupaten. Kita satu-satu adain gathering dengan kecamatan. Jadi itu yang kecamatan kan ada kolwilnya masing-masing. Paguyuban korcam-korcamnya itu kita mengadakan gathering. Jadi dalam waktu bulan Januari, Februari sampai dengan Maret kita keliling sebelum COVID itu keliling ke kepala desa, intinya minta diamankan seperti itu. Kalau Bang Jateng kesini nanti tolong dijelaskan bahwa Bang Wonosobo satu place seperti itu. Alhamdulillah sih selama ini support sekali PKKW dengan Bang Wonosobo karena mereka memang menyadari bahwa Bang Wonosobo punya seperti itu. Dana desa, dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan dana negara yang diperuntukkan ini tentang dana desa ya. Terus ini tahapannya seperti ini dari pemerintah, dari langsung itu langsung ke dana desa langsung ditransfer rekening desa penampungan yang ada di Bank Jateng. Lalu kalau di MOU kita 2 kali 24 jam dipindah ke rekening Bank Wonosobo. Namanya di MOU itu di Bank Jateng itu namanya rekening penampungan. Rekening penampungan. Kalau MOU-nya itu malah nanti tak sampaikan ya Pak. Terus tahapannya ada 3 tahap. Di tahap awal pertama sekitar bulan Februari itu dari 40%. Lalu yang kedua nanti di bulan sekitar Juni 40%, lalu yang terakhir Oktober-November di 20%. Kalau kita total 236 desa itu 217 miliar dana desanya. Kalau ADD-nya di awal langsung berat 118 M, ditambah bagi hasil pajak 5 M, total 340 miliar 1 tahun. Seperti itu. Cara dari pencairan sendiri sama, ada SPPU, surat permohonan pencairan dana, dan surat pengantar dari kecamatan desa yang ditandatangani oleh Pak Camat. Penanggung jawabnya sendiri rekeningnya adalah kepala desa dengan bendahara desa, seperti itu, sama dengan ADD. Lalu nih alurnya dari pemerintah rekening sementara penanggungan desa, lalu dipindahkan ke rekening Bank Wonosobo, lalu kita langsung memindahkan saat hari itu juga langsung kita memindahkan ke rekening desanya tersebut. Tapi habis hasil evaluasi Bank Jateng ada sampai di atas 2 hari ya? Iya, iya ternyata Pak. Nah, Iya. jadi tidak ada MOU-nya, Bank Jateng itu nakal Pak. Ada yang lebih 2 hari perlu dipindah. Iya, tapi dinsos yang mengevaluasi. yang evaluasi langsung dinsos karena sudah melanggar MOU. Makanya dinsosnya sendiri ya sekarang pindah Pak, bocoran Bank Jateng lah Bank lainnya aja. Bank lain, kalau dari dinsos Tidak komit terhadap komitmennya. mau uangnya tapi nggak komit dengan kerjaannya. mungkin kan mereka ya pindah-pindah aja kayak gitu mungkin. Alokasi dana desa pemerintah, kalau alokasinya kan dari ADD dari pemerintah langsung ke rekening Bank Wonosobo. Kan kita ada 2 dana desa dan ADD seperti itu. Terus ini penunjukannya sudah saya sampaikan ya Pak, kopinya yang dari Pak Bupati ini dari Januari 2019 menunjuk sebagai Bank Wonosobo sebagai rekening kas
yang desa yang resmi di Bang Wonosobo, 236 desa. Terus perjanjian MOU-nya sudah saya sampaikan tadi. Ini surat pemindah bukuannya seperti ini. Oh ini kalau yang ini yang ADD. Ya. Laporan-laporannya. Kalau yang pemindah bukuan dana desa, jadi waktu awal tahun itu desa sudah memberikan formatnya, jadi otomatis nanti kalau sudah ada pemberitahuan saya dana desa langsung desa langsung diserahkan ke Bank Jateng. Jadi itu formnya rekening desa. Namanya biasanya kalau di Bank Jateng itu rekening bendahara desa apa, nanti dipindahkan sebesar ini ke rekening Bang Wonosobo. Nanti formnya ada Pak, nanti tak biar saja. Seperti itu. Keunggulannya kelebihan dari dana desa, sumber dana tabungan, membangun dan pembangunan perangkat desa, sarana dalam pemberdayaan masyarakat. Otomatis dengan adanya dana desa ini, dengan adanya ADD, kredit kita alhamdulillah dari total perangkat 2.500 perangkat ya 2.000 lebih sudah jadi nasabah kita. Total OST juga sudah hampir 150 M. Intinya ini kalau yang PKS yang terbaru yang akan 2021 Pak, Dinas Sosial menghendaki ada surat dari Permohonan PKKW untuk Kita tidak balik itu, Pak. dipindah tetap di Bang Wonosobo gitu. Jadi mereka menghendaki, Saya minta itu sama minta itu. jadi untuk menguatkan dinsos kenapa masih di bawah gitu loh. Dibawon. Jadi ada surat dari PKKW mengatakan PKKW untuk bahwa dana itu tetap lewat Bang Lewat Bang Wonosobo. Wonosobo. Kemarin terakhir seperti itu sih yang untuk PKS tahun 2021. Mungkin untuk pegangan ya Pak. Iya, untuk pegangan, untuk rekomendasi karena kemarin sempat ditanyain Pak Jun, Pak Mas Indra di Wajib perhubungan ya. Pak Jun dan di BPKAD yang baru. Intinya komunikasi kalau yang di sekarang kan memang anak-anak muda, jadi anak-anak milenial, jadi cenderungnya lebih gampang Pak. Lebih koordinasinya lebih, jadi semua tantangan kemarin gampang juga sih, maksudnya ada koordinasi komunikasi apa, informasi KPPN apa cepat. Ini kayak gini Mbak, kali ini kayak gini, jadi kita harus bagaimana itu lebih. Iya. Intinya kalau dari Dinsos besok kalau ada temuan BPK kan itu hanya temuan administrasi nggak masalah. Seperti itu malah mereka seperti itu. Malah seperti itu Pak. Soalnya kan kayak gini logikanya, kalau misal memang harus di rekening bank umum pun kalau itu terintegrate ke sistem ke pusat, apakah ia bisa langsung monitor langsung ke rekening? Kan juga nggak bisa kan Pak. Kalau selama ini kan juga yang sebelum ada PMK ini kan kita melaporkan secara hard copy rekening-rekening tersebut, rekening satu-satu kan kita juga maka bisa kan melaporkan itu dalam 1 tahun pendapatan jumlahnya berapa, administrasi misal berapa, rekening itu bisa kan Mbak Khalid? Bisa. Selama ini kan rekening orangnya juga kita laporkan seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada kendala. Tinggal Bu debat argumennya itu ada seperti itu. Kalau kita di sini dipindah itu yang demo mereka. Yang demo mereka yang nggak terima mereka. Gitu.